Halo gengs, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini Mang Depi Channel akan membahas salah satu peninggalan yang sangat penting dalam catatan sejarah Kesultanan Banten, yakni Panji Kesultanan Banten. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa. Didirikan pada abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terkuat di Asia Tenggara. Meskipun kuat, Kesultanan Banten harus menghadapi perlawanan dari VOC, kongsi dagang Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Pada tahun 1683, dengan bantuan VOC, Sultan Haji naik tahta setelah berhasil merebut istana kesultanan. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dibuang ke Batavia. Akhirnya, Kesultanan Banten mengalami keruntuhan pada tahun 1813 pada masa Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salim. Sekitar tahun yang berkuasa dari tahun 1809 sampai 1813. Peninggalan Kesultanan Banten merupakan bukti kejayaan dan keberlanjutan peradaban yang perlu diapresiasi. Beberapa peninggalan yang masih dapat ditemukan hingga kini antara lain adalah Masjid Agung Banten, Keraton Sorosoan, Keraton Kaibon, Benteng Spelwick, Vihara Avalokitesvara, Danau Tasikardi, dan masih banyak lagi. Salah satu peninggalan yang menarik saat ini mungkin jarang terdengar di telinga masyarakat Banten ialah Panji Kesultanan Banten. Panji Kesultanan Banten adalah lambang atau simbol yang digunakan oleh Kesultanan Banten, sebuah kerajaan Islam yang terletak di wilayah Banten yang berkuasa dari abad ke-16 hingga awal abad ke-19. Kesultanan Banten didirikan pada sekitar tahun 1526 dan menjadi salah satu kerajaan Islam penting di Jawa Barat serta memiliki pengaruh besar di wilayah selatan Jawa. Bahkan di perdagangan internasional melalui pelabuhan Banten. Panji atau lambang Kesultanan Banten seringkali digunakan untuk menunjukkan kekuasaan dan identitas kerajaan tersebut. Biasanya, Panji ini memiliki elemen-elemen simbolik yang menggambarkan agama Islam, kekuasaan raja, dan kebesaran kerajaan. Di dalam tradisi Islam, penggunaan panji atau bendera sebagai simbol kepemimpinan dan kekuasaan adalah hal yang sangat umum. Sayangnya, meskipun banyak artefak sejarah dari Kesultanan Banten yang dapat ditemukan, keberadaan spesifik dan desain visual Panji Kesultanan Banten tidak selalu terdokumentasi dengan baik. Namun, beberapa sumber menggambarkan bahwa lambang kerajaan ini mencakup simbol-simbol Islam serta elemen-elemen khas kerajaan seperti motif-motif seni lokal yang ada pada masa itu. Panji Kesultanan Banten memiliki beberapa macam dalam desain dan penggunaan yang biasanya terkait dengan identitas kerajaan dan simbol kekuasaan sultan. Meskipun sumber visual yang lengkap mengenai panji ini terbatas, ada beberapa elemen kunci yang bisa diidentifikasi berdasarkan penelitian sejarah dan dokumen-dokumen yang tersisa. Berikut adalah penjelasan yang lebih spesifik tentang panji atau lambang dari Kesultanan Banten. Panji Kesultanan Banten seringkali memiliki latar belakang warna hijau atau putih. Warna hijau adalah warna yang umum digunakan dalam simbolisme Islam karena dikaitkan dengan kedamaian dan kesucian. Sebagai kerajaan Islam, penggunaan simbol-simbol Islam seperti kaligrafi Arab dan lafaz-lafaz yang berkaitan dengan agama sangat mungkin menghiasi panji atau lambang ini. Beberapa panji Banten juga memiliki simbol bulan sabit dan bintang yang merupakan simbol penting dalam Islam. Hal ini dapat menjadi penanda kuat bahwa kerajaan ini berlandaskan pada ajaran Islam. Pada beberapa versi panji atau lambang Kesultanan Banten, terdapat simbol-simbol yang menggambarkan status kerajaan atau sultan, seperti bentuk senjata tradisional, perisai, atau motif-motif yang mewakili kekuatan dan kebesaran kerajaan. Sebagai kerajaan yang beragama Islam, panji atau lambang Kesultanan Banten kemungkinan juga menggunakan kaligrafi Arab. Salah satu contoh adalah penggunaan ayat-ayat Al-Quran atau kalimat-kalimat yang menunjukkan kekuasaan Tuhan atau doa-doa bagi raja dan rakyat. Panji ini biasanya digunakan dalam acara-acara resmi kerajaan,
seperti perayaan kemenangan perang, pelantikan sultan baru, atau ritual keagamaan penting yang melibatkan keluarga kerajaan. Panji juga seringkali dipasang di sekitar istana atau digunakan dalam pertemuan sebagai simbol kekuasaan dan identitas kerajaan. Salah satu contoh terkenal adalah panji yang digunakan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa dari tahun 1651 sampai 1683. Salah satu sultan besar Banten yang dikenal karena perjuangannya melawan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Pada masa pemerintahannya, Banten berada di puncak kejayaannya dan simbol kekuasaannya tercermin dalam penggunaan panji yang sangat mencolok. Namun, karena Kesultanan Banten mengalami berbagai konflik dan akhirnya jatuh pada abad ke-19, banyak artefak dan simbol dari kerajaan ini hilang atau tidak terpelihara dengan baik. Pertanyaannya, panji Kesultanan Banten ini termasuk bendera perang atau sekedar bendera debus? Dalam Indonesian Art Treasure of the National Museum Jakarta, terdapat keterangan bahwa bendera tersebut diperoleh pada tahun 1890. Biasa dibawa dalam peperangan atau selama pertunjukan debus dan difungsikan sebagai banner atau panji, bukan sebagai flag atau bendera. Namun, jika melihat keterangan yang ada dalam dokumen berbahasa Belanda, disebutkan bahwa panji yang nempel pada tongkat dengan ujung berlapis emas ini terkesan hanya difungsikan untuk permainan debus. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah, benarkah bendera ini adalah panji kebesaran Kesultanan Banten atau sekedar spanduk pertunjukan debus saat itu? Bila merujuk kepada laman historia.id, Risa Herdahita Putri menuliskan dalam artikelnya Debus dan Tarekat di Banten. Dalam artikel ini, Risa mengulas tentang debus melawan penjajah. Di bagian ini dijelaskan bahwa Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Yusuf Al-Makassari yang merupakan guru tarekat yang memimpin jihad di Banten melawan Belanda selama 2 tahun, yakni dari tahun 1682 sampai 1684. Namun, dalam catatan artikel ini, tarekat Rifaiyah menyebar dari lingkungan istana dan elit kepada penduduk pada masa Sultan Abul Mafakir Muhammad Aliuddin yang berkuasa dari tahun 1773 sampai 1799. Untuk mempertegas kembali bagaimana bentuk dari Panji 1 dan Panji 2 milik Kesultanan Banten, berikut dialah visualisasinya. Panji merupakan salah satu warisan budaya Kesultanan Banten yang pernah ada. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8 telah membuat replika panji yang diduga berasal dari masa Kesultanan Banten. Panji merupakan bendera yang diduga berasal dari masa Kesultanan Banten. Replika panji dan koleksi lainnya dipamerkan di dalam Museum Situs Kepurbakalaan Banten 6. Para ahli menduga panji Banten tersebut dahulu dipakai untuk penyemangat para prajurit di medan perang. Setelahnya, panji Banten diyakini dipasang untuk menyemangati para pendekar debus saat mengikuti kompetisi. Saat ini, para ahli masih terus berusaha mempelajari dan membuat replika dari panji Banten agar dapat mengetahui sejarah keberadaannya. Tentu, hal ini sangat menarik dan dapat memberi wawasan lebih dalam pada sejarah Indonesia. Itu saja pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seputar sejarah Banten ataupun kebudayaan Banten, kalian bisa support kami dengan cara like video ini, berikan komentar positif, share ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe Mang Depi Channel. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.